Halo guys, kembali lagi bersama Andi Candang. Hari ini aku akan membawakan kalian semua cerita horor yang sangat menyeramkan berjudul Bayangan di Cermin Tua. Seperti biasa, cerita ini adalah sebuah cerita fiktif. Jadi, kalian tidak usah takut untuk mendengarkan cerita ini. Saya tekankan, cerita ini adalah sebuah cerita fiktif horor, oke? Jadi kalian tidak usah takut untuk bermimpi buruk, tidak usah tidur, dan sebagainya. Karena cerita ini tidak nyata. Ini hanyalah cerita fiktif yang aku buat sendiri, oke? Jika kalian benar-benar suka sama cerita horor yang aku buat ini, kalian bisa like, subscribe, share, dan juga berikan tanggapan kalian di dalam kolom komentar saya, oke? Tanpa basa-basi, mari kita mulai saja ceritanya. 1, 2, 3. Seorang gadis bernama Lila menemukan cermin tua di loteng rumah neneknya. Setiap kali dia melihat ke dalam cermin, bayangannya tampak terlambat mengikuti gerakannya. Suatu malam, Lila mendapati bayangannya tersenyum menyeramkan padanya, meski dia sendiri tidak tersenyum. Saat hendak pergi, tangannya terasa ditarik oleh sesuatu dari dalam cermin. Esoknya, orang-orang hanya menemukan cermin itu, tetapi sosok di dalamnya tak lagi Lila yang sama. Beberapa minggu setelah Lila menghilang, keluarganya masih penasaran dengan cermin tua di loteng. Adiknya, Rika, merasa seperti mendengar bisikan samar setiap kali melewati loteng. Suatu malam, rasa penasaran menguasai dirinya. Rika memberanikan diri naik ke loteng untuk melihat cermin tersebut. Begitu Rika berdiri di depan cermin, dia melihat bayangan Lila di sana, memandangnya dengan tatapan kosong dan tangan yang terulur seolah ingin meraih. Tiba-tiba, bayangan itu tersenyum, dengan bibir yang retak dan mata yang gelap. "Tolong aku, Rika, aku tersesat di sini." Suara Lila terdengar lirih, namun Rika tahu ada yang janggal. Mata Lila yang dulu ceria kini dipenuhi kegelapan. Saat Rika berusaha menyentuh cermin, bayangan Lila mendadak menghilang, digantikan oleh sosok lain yang lebih menyeramkan. Wajahnya rusak dan matanya merah menyala. Bayangan itu menyeringai dan berbisik, "Kini, giliranmu." Cermin mendadak bergetar, menarik Rika ke dalam, sementara suara tawa jahat menggema di loteng yang kosong. Beberapa hari kemudian, orang tua Lila dan Rika mulai menyadari bahwa kini giliran Rika yang hilang tanpa jejak. Mereka menggeledah seluruh rumah, hingga akhirnya memutuskan untuk memeriksa loteng. Di sana, cermin tua itu masih berdiri, tampak tak tersentuh namun terasa dingin saat disentuh, seolah menyimpan sesuatu yang kelam di baliknya. Ketika ibunya menatap ke dalam cermin, dia mendapati bayangan Lila dan Rika berdiri di sana, memandang balik padanya dengan wajah penuh ketakutan. Kedua gadis itu terlihat berusaha berkata sesuatu, tetapi suara mereka tertahan di dalam cermin. Ibu mereka mendekat, air matanya menetes saat tangannya menyentuh permukaan cermin, berharap bisa menarik putri-putrinya keluar. Tiba-tiba, wajah Lila berubah menyeramkan, dengan senyum lebar dan mata hitam pekat. "Kami tak bisa keluar, tapi kamu bisa masuk," bisiknya dengan suara yang bukan milik Lila. Seketika, bayangan di cermin berubah menjadi tangan-tangan kurus yang mencengkeram ibu mereka dan menariknya lebih dekat. Ayah mereka yang melihat kejadian itu, segera menarik istrinya menjauh sebelum cermin retak dengan suara menggelegar. Di balik retakan itu, samar-samar terlihat sosok Lila, Rika, dan ibu mereka, semua terperangkap dalam kegelapan. Kini, cermin tua itu tinggal memantulkan ruangan kosong, tapi bisikan mereka masih terdengar, memanggil siapapun yang berani menatap terlalu lama ke dalamnya. Setelah kehilangan seluruh keluarganya, ayah Lila dan Rika semakin terobsesi dengan cermin tua itu. Dia percaya bahwa ada cara untuk membawa mereka kembali. Dalam keputusasaannya, ia mendatangi seorang dukun tua di desa, yang memperingatkannya bahwa cermin itu adalah pintu ke di alam bayangan, di tempat jiwa-jiwa yang terperangkap bersemayam. Untuk menyelamatkan keluarganya, dia harus melakukan ritual yang berbahaya, membuka jalan antara dunia nyata dan dunia bayangan. Malam itu, dengan lilin-lilin menyala mengelilingi cermin, sang ayah memulai ritual. Saat mantra terakhir terucap, ruangan tiba-tiba menjadi dingin, dan cermin tua itu mulai bergetar. Dari dalam cermin, terdengar bisikan lirih, suara Lila dan Rika memanggil, Ayah, tolong kami." Mata sang ayah dipenuhi air mata, melihat bayangan keluarganya berdiri di sana, tampak lelah dan pucat. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangan ke dalam cermin. Tetapi begitu tangannya menembus permukaan kaca, cermin itu mulai memancarkan cahaya merah pekat, dan sosok-sosok di dalamnya berubah. Kini wajah-wajah itu bukan lagi keluarganya, tetapi makhluk-makhluk dengan mata hitam kosong dan senyum mengerikan, menyeretnya semakin jauh ke dalam. Seketika,
cermin bergetar hebat dan pecah dengan ledakan kecil, menyisakan serpihan kaca di lantai. Di dalam pantulan tiap serpihan, samar-samar terlihat wajah sang ayah, terperangkap selamanya. Bersama bayangan gelap keluarganya yang tak lagi sama. Kini, cermin tua itu telah hancur, tapi cerita kelamnya tetap hidup, karena setiap potongan kaca menyimpan jiwa mereka, memanggil siapa saja yang berani mendekat untuk menjadi bagian dari bayangan abadi. Setelah malam tragis itu, rumah keluarga Lila dan Rika menjadi sunyi, ditinggalkan tanpa penghuni. Namun, legenda tentang rumah tersebut mulai menyebar di desa. Orang-orang berbicara tentang suara bisikan yang terdengar dari loteng pada malam tertentu dan bayangan-bayangan aneh yang tampak di jendela. Meskipun rumah itu seharusnya kosong suatu hari, seorang remaja bernama Andi, penasaran dengan cerita tersebut, memberanikan diri memasuki rumah itu bersama beberapa temannya. Mereka menemukan loteng yang penuh debu dan pecahan cermin yang tersebar di lantai. Salah satu temannya, Santi, menemukan sepotong cermin yang masih utuh dan, dengan bercanda, menatap ke dalamnya sekejap saja, wajah Santi berubah pucat. Di dalam pantulan, dia melihat sosok seorang pria dengan mata kosong yang menatapnya balik, wajah yang tak asing. Itu ayah Lila dan Rika. Di belakangnya, ada bayangan seorang perempuan dan dua anak perempuan, tampak diam dalam kegelapan. Wajah mereka tak lagi seperti manusia. Dengan mata hitam menganga dan senyum penuh kebencian tanpa sadar, Santi mengulurkan tangannya ke dalam cermin, terhipnotis oleh bisikan-bisikan lembut yang memanggilnya. Teman-temannya yang lain mencoba menariknya, tapi tangan Santi terasa dingin dan berat. Seolah-olah ada yang menahannya dari dalam cermin. Dalam upaya terakhir, Andi berhasil menarik Santi dengan paksa. Mereka lari ketakutan dari loteng itu, meninggalkan potongan cermin yang kini memancarkan cahaya merah redup. Ketika mereka keluar dari rumah, Andi dan teman-temannya bisa mendengar suara tawa pelan bergema di belakang mereka. Mereka tidak sadar bahwa, sejak saat itu, setiap kali Santi menatap cermin, dia bisa melihat bayangan gelap keluarga Lila dan Rika mengawasinya. Menunggu waktu untuk kembali menariknya ke dalam. Dan dengan setiap tatapan, cermin-cermin di rumahnya mulai merkah. Perlahan, seolah meretas jalan bagi mereka yang telah terperangkap di alam bayangan. Setelah kejadian di rumah tua itu, Santi mulai merasakan hal-hal aneh di sekitarnya. Setiap kali ia melewati cermin di rumahnya, bayangan gelap keluarga Lila, Rika, dan ayah mereka selalu muncul di belakang pantulannya, semakin dekat setiap hari. Wajah-wajah mereka tampak lebih jelas, dengan mata hitam kosong yang menatapnya penuh dendam pada suatu malam yang sepi. Santi mendengar suara berbisik dari arah kamarnya. Saat ia memeriksa, ia mendapati cermin di kamarnya berkabut, meski udara di dalam ruangan itu terasa kering. Lamat-lamat, tulisan samar mulai terbentuk di permukaan kaca. "Kembalilah ke tempat kami." Ketakutan mulai menguasainya, namun rasa penasaran yang tersisa membuatnya kembali mengunjungi rumah tua itu keesokan harinya, kali ini sendirian. Setibanya di sana, Santi melihat bahwa loteng tampak lebih gelap dari sebelumnya, dan serpihan-serpihan cermin di lantai tampak berkilauan, seolah menanti di tengah-tengah loteng. Ia melihat sebuah cermin yang seolah tersusun kembali, lebih besar dari yang terakhir ia lihat. Pantulan dirinya tampak berbeda, senyuman aneh di wajahnya, meskipun ia tidak tersenyum. Bayangan itu melambai padanya, memanggilnya mendekat Santi, yang seakan terhipnotis. Melangkah maju. Saat tangannya menyentuh permukaan cermin, udara di sekitarnya berubah dingin membekukan, dan ruangan mulai bergema dengan tawa pelan. Bayangan keluarganya yang terperangkap mendekat di balik cermin, merentangkan tangan seolah menyambutnya. Sekejap kemudian, Santi ditarik ke dalam cermin, dan di dunia nyata, cermin itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Namun, di salah satu serpihan yang tersisa di lantai, bayangan Santi kini terpantul, wajahnya penuh ketakutan. Rumah tua itu kini menyimpan jiwa lain dalam koleksi kegelapan abadi. Sejak saat itu, orang-orang yang melewati rumah tua itu kerap mendengar bisikan dan tawa lembut di malam hari. Dan setiap kali mereka menatap ke dalam cermin-cermin yang terpecah, mereka bisa melihat wajah-wajah asing, seolah ada yang terperangkap, menunggu giliran untuk kembali ke dunia nyata. Beberapa bulan setelah Santi menghilang, desas-desus tentang rumah tua itu semakin meresahkan warga desa. Orang-orang menghindari tempat itu, tetapi cerita mengenai cermin-cermin yang terkutuk terus menyebar. Seorang pria tua bernama Pak Herman, yang dulu mengenal keluarga Lila, merasa terdorong untuk menyelidiki rumah tersebut. Pak Herman adalah orang terakhir yang masih ingat akan tragedi keluarga itu dan percaya bahwa ada sesuatu yang tersisa di balik cermin yang bisa mengungkap misteri ini. Dengan peralatan sederhana dan keberanian yang dipenuhi doa, Pak Herman memasuki rumah tersebut pada suatu malam gelap. Di dalam, suasana terasa sunyi mencekam, dan lorong-lorong berbau lembab menyambutnya. Ia menuju loteng, tempat semua kejadian mengerikan dimulai.
Di sana, serpihan-serpihan cermin berserakan di lantai, memantulkan bayangan kecil samar, seolah menyimpan sisa-sisa jiwa yang terperangkap di dalamnya. Saat Pak Herman mengamati salah satu serpihan, dia melihat wajah Lila, Rika, dan Santi yang pucat, menatapnya dengan tatapan penuh permohonan. Sebuah suara lembut namun dingin terdengar dari bayangannya sendiri. Pak Herman, tolong bebaskan kami." Mata Pak Herman berkaca-kaca. Ia sadar bahwa jika ia ingin membebaskan mereka, dia harus menghadapi sosok yang menghuni cermin itu, arwah gelap yang selama ini menjebak mereka. Dengan tangan gemetar, Pak Herman menggabungkan serpihan-serpihan cermin itu menjadi satu, dan seolah terpanggil, cermin tersebut menyatu kembali, memancarkan cahaya redup. Bayangan hitam muncul dalam pantulan cermin itu, sosoknya tinggi dengan mata merah menyala. Arwah gelap itu menatap Pak Herman dengan senyum jahat. "Berani sekali kau, manusia tua. Siapapun yang menatap cermin ini tak akan pernah keluar," bisiknya, suara serak menggetarkan udara. Pak Herman menatap cermin dengan keberanian terakhirnya. "Jika aku harus bertukar tempat untuk membebaskan mereka, aku siap." Seketika, cermin itu bergetar hebat, dan bayangan-bayangan kelam menyelubungi Pak Herman, menariknya ke dalam. Di saat yang sama, bayangan Lila, Rika, dan Santi perlahan-lahan memudar dari cermin, seolah terbebas dari kegelapan yang selama ini mengikat mereka. Kini, rumah itu tampak tenang. Namun, di dalam cermin yang utuh, bayangan Pak Herman terlihat, wajahnya penuh ketakutan dan kepasrahan. Ia menggantikan keluarga yang terperangkap sebelumnya, menjadi penjaga baru di balik cermin tua itu, dengan arwah gelap yang tersenyum di sisinya, menunggu mangsa berikutnya. Rumah itu tetap menyimpan kutukannya. Dengan cerita kelam yang tak akan pernah usang, selalu siap menjerat siapapun yang cukup berani untuk menatap cermin tua di loteng. Kisah Pak Herman yang tak pernah kembali menyebar cepat di desa. Warga semakin takut mendekati rumah tua itu. Namun, seorang jurnalis muda bernama Mira yang mendengar cerita itu menganggapnya sebagai kisah urban legend biasa. Penasaran, ia bertekad mengungkap kebenaran di balik legenda cermin tua itu. Bersama kamera dan alat perekam, Mira memasuki rumah tersebut di tengah malam, tekadnya teguh untuk mencari bukti. Saat memasuki loteng, Mira langsung merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Ia melihat cermin tua itu berdiri di tengah ruangan, seolah menunggunya. Kamera di tangannya bergetar saat ia mengarahkan lensa ke cermin. Lewat viewfinder, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Pantulan Pak Herman, dengan wajah pucat dan mata kosong, berdiri di dalam cermin. Mira mencoba memfokuskan kameranya. Tetapi semakin lama ia menatap, semakin dalam ia tersedot ke dalam bayangan di cermin. Pak Herman perlahan mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Mira, dan terdengar suara berbisik di telinganya. Pergilah, sebelum kau menjadi bagian dari kami." Namun, rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Mira mendekatkan wajahnya ke permukaan cermin, mengabaikan peringatan itu. Mendadak, cermin bergetar hebat, dan dalam pantulannya, wajah-wajah Lila, Rika, Santi, dan Pak Herman muncul, semuanya menatapnya penuh amarah dan kesedihan. Tiba-tiba, dari cermin tersebut muncul bayangan gelap yang merambat seperti kabut, melingkari Mira. Ia merasakan sesuatu menyentuh kulitnya, dingin dan lembab, seperti jari-jari yang tak kasat mata mencengkeram tubuhnya. Bisikan suara mereka bergema di kepalanya, "Kau akan bergabung di sini bersama kami." Dalam sekejap, Mira merasakan tubuhnya terhisap ke dalam kegelapan cermin. Kamera yang ia bawa terjatuh dan mengeluarkan bunyi keras, menandai hilangnya dirinya. Keesokan harinya, kamera Mira ditemukan oleh penduduk desa yang penasaran. Ketika mereka memutar rekamannya, hanya ada suara bisikan-bisikan samar dan bayangan-bayangan yang berkedip di layar, dengan wajah Mira yang terakhir kali terlihat dengan ekspresi ketakutan. Di akhir rekaman, terdengar suara dingin dan serak yang berbisik, "Mira telah menjadi milik kami." Kini, cermin tua itu tetap berdiri di loteng, menunggu. Setiap orang yang berani menatapnya terlalu lama akan melihat wajah-wajah baru yang terperangkap, termasuk Mira, yang kini menjadi bagian dari legenda mengerikan itu. Rumah itu tetap menyimpan rahasianya. Sementara kutukannya terus berlanjut, menunggu jiwa-jiwa yang penasaran untuk mengisi bayangan-bayangan di dalam cermin. Setelah berita hilangnya Mira tersebar, rumah tua itu benar-benar dihindari penduduk desa. Namun, rasa penasaran tak pernah hilang. Sekelompok mahasiswa yang mendengar kisah mengerikan tentang rumah dan cermin terkutuk tersebut memutuskan untuk mengungkap kebenarannya. Mereka datang dengan peralatan lengkap, kamera, alat pengukur energi, dan perangkat perekam suara. Mereka yakin bahwa kali ini, misteri cermin tua akan terpecahkan.
Malam itu, mereka tiba di rumah dengan penuh semangat, mengira mereka akan pulang membawa cerita luar biasa. Mereka memasang kamera di setiap sudut rumah, terutama di loteng tempat cermin tua berdiri. Seiring berjalannya malam, suasana di rumah itu mulai berubah. Hawa dingin menyusup dan suara-suara aneh mulai terdengar dari berbagai arah di loteng. Salah satu mahasiswa bernama Tio menyalakan senter dan mendekati cermin. Saat ia memeriksa pantulannya, cermin itu tiba-tiba memantulkan sosok Mira dengan wajah pucat dan mata hampa. Tio terpaku, tak bisa bergerak, seolah-olah pandangan Mira dalam cermin menariknya lebih dekat. Tanpa sadar, tangannya terulur ke arah permukaan cermin. Meskipun rekan-rekannya mencoba mencegahnya sekejap, Tio tersedot ke dalam cermin, menghilang di depan mata mereka. Dalam kepanikan, teman-temannya mencoba menariknya, tetapi cermin itu hanya memantulkan bayangan mereka. Wajah-wajah yang perlahan berubah menjadi samar dan kabur. Di dalam pantulan, mereka mulai melihat sosok-sosok lain. Pak Herman, Lila, Rika, Santi, Mira, dan kini Tio. Semua terperangkap di dalam, menatap mereka dengan mata penuh permohonan dan keputusasaan salah satu mahasiswa, Dina, yang memiliki sedikit pengetahuan tentang mistis. Menyadari bahwa cermin itu bukanlah sekadar benda mati, itu adalah portal menuju dunia lain, sebuah perangkap bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Dalam ketakutan, Dina mencoba merapal doa-doa, berharap bisa mengusir kegelapan yang merasuki cermin tersebut. Namun, setiap doa yang ia ucapkan hanya membuat cermin semakin bergetar, dan sosok-sosok di dalamnya tampak semakin nyata, seolah-olah mereka berusaha keluar. Cahaya redup di loteng berubah menjadi merah, dan sebuah suara bergema dari cermin, suara yang dalam dan dingin, jiwa-jiwa ini milikku. Dan kalian akan segera menjadi bagian dari kami. Satu persatu, mahasiswa yang tersisa ditarik oleh bayangan-bayangan yang melayang dari cermin, tangan-tangan hantu yang tak terlihat mencengkeram mereka dengan kuat. Suara tawa mengerikan memenuhi ruangan saat mereka tersedot masuk. Hingga hanya Dina yang tersisa, berdiri gemetar dengan air mata yang mengalir deras sebelum ia diseret oleh kekuatan tak terlihat. Dina memandang cermin itu untuk terakhir kalinya. Di sana, ia melihat bayangan dirinya bersama semua yang telah terperangkap. Wajahnya memudar di balik cermin, menjadi salah satu dari jiwa-jiwa yang terkutuk. Ketika pagi tiba, rumah itu kembali sunyi. Tak ada tanda-tanda keberadaan para mahasiswa. Cermin itu berdiri sendiri di tengah loteng, memantulkan cahaya pagi yang suram. Namun, bagi siapa saja yang cukup berani mendekat, akan tampak bayangan-bayangan mereka yang terperangkap di dalamnya. Wajah-wajah putus asa yang selamanya menunggu, menambah kutukan abadi di rumah tua itu. Setelah kepergian para mahasiswa, rumah tua itu tampak semakin kelam dan angker. Warga desa semakin waspada, dan cerita mengenai kutukan cermin tua mulai terdengar hingga ke desa-desa tetangga. Namun, ada satu orang yang tak gentar dengan semua kisah mengerikan itu. Namanya Bu Ratna, seorang paranormal terkenal di daerah tersebut, yang menghususkan diri menangani kasus-kasus mistis. Bu Ratna datang dengan tekad penuh untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Dengan membawa tas kecil berisi jimat-jimat pelindung, ia memasuki rumah tua itu saat malam mulai merambat, disambut oleh kesunyian yang mencekam. Aura gelap terasa menyelimuti setiap sudut rumah, membuat bulu kuduk berdiri. Ketika mencapai loteng, Bu Ratna melihat cermin tua itu berdiri di tengah ruangan, memancarkan bayangan yang samar dan mengerikan. Ia merasakan energi gelap yang berputar di sekitarnya, namun ia tak gentar. Ia mengambil dupa, menyalakannya, dan mulai mengucapkan mantra pelindung, mencoba memurnikan energi di sekitar cermin. Tiba-tiba, cermin itu bergetar hebat, dan dari dalamnya muncul bayangan hitam yang melayang, mengeluarkan suara tawa yang dingin dan menyeramkan. Sosok itu perlahan membentuk diri, menjadi sosok pria tinggi dengan wajah kelam dan mata merah menyala. Sosok itu adalah arwah jahat yang telah lama menghuni cermin tersebut, dan dia tampak semakin kuat setiap kali berhasil menambah jiwa yang terperangkap. Apa yang kau lakukan di sini, perempuan tua?" Suara itu bergetar di udara, menyelusup masuk ke telinga Bu Ratna, menusuk hingga ke jantungnya. Bu Ratna tetap tenang, menatap langsung ke mata arwah jahat itu. "Aku datang untuk membebaskan jiwa-jiwa yang kau jebak. Kutukan ini harus berakhir," jawabnya lantang. Suaranya menggema di ruangan. Arwah jahat itu tertawa, sebuah tawa yang terdengar seperti ribuan jeritan sekaligus. "Jiwa-jiwa mereka adalah milikku. Dan kau, jika berani melawan, akan bergabung bersama mereka." Tanpa rasa takut, Bu Ratna mengeluarkan cermin kecil bertuah dari tasnya. Ia mengangkatnya, mengarahkannya ke cermin tua, memantulkan kembali energi arwah jahat ke dirinya sendiri. Arwah itu berteriak marah, mencoba melepaskan diri dari kekuatan cermin bertuah, namun sinar dari cermin Bu Ratna terus menekannya, perlahan-lahan melemahkan kekuatannya di tengah seruan kemarahannya.
Satu persatu wajah-wajah yang terperangkap di cermin tua muncul. Pak Herman, Lila, Rika, Santi, Mira, Tio, dan para mahasiswa. Wajah-wajah mereka tampak pucat dan penuh harap. Seolah-olah siap untuk dilepaskan dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, arwah jahat itu mengeluarkan jeritan terakhir sebelum tubuhnya pecah menjadi kabut gelap yang terserap ke dalam cermin bertuah Bu Ratna. Seketika, suasana loteng menjadi tenang. Cermin tua itu berhenti bergetar, dan pantulannya kembali jernih. Bu Ratna menurunkan cerminnya, merasa lelah namun lega. Ia tahu, jiwa-jiwa yang terperangkap kini telah terbebas. Perlahan-lahan, ia keluar dari rumah tua itu, meninggalkan cermin yang kini hanya tinggal benda mati tanpa kutukan. Namun, saat ia berjalan menjauh, sebuah bisikan halus terdengar dari arah loteng. Terima kasih, yaitu adalah suara Lila, suara yang kini terbebas dari kegelapan. Sejak saat itu, rumah tua itu tak lagi berhantu. Namun, cermin tua itu tetap berada di sana, sunyi dan tak terjamah, menjadi saksi bisu dari semua kisah kelam yang pernah terjadi. Dan bagi mereka yang percaya, cermin itu selalu menyimpan bayangan dari masa lalu, sebuah pengingat dari kutukan yang pernah ada. Beberapa bulan berlalu setelah kejadian di rumah tua itu, dan kehidupan di desa mulai kembali normal. Namun, peristiwa yang terjadi masih membekas di ingatan penduduk. Bu Ratna telah menjadi pahlawan di mata mereka, dan cerita tentang cermin tua yang terkutuk menjadi bahan pembicaraan di setiap sudut desa. Meski demikian, ada satu sosok yang tidak bisa melupakan tragedi itu. Dimas, salah satu mahasiswa yang hilang dan terperangkap di dalam cermin. Dimas, yang seharusnya menjadi bagian dari kelompok yang datang ke rumah tua, terbangun di sebuah tempat yang aneh. Ia mendapati dirinya terbaring di lantai dingin, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang familiar. Ternyata, ia tidak sendirian, jiwa-jiwa lain yang terperangkap menunggunya. Namun, Dimas merasa ada sesuatu yang berbeda. Kesadaran dan keinginannya untuk melawan saat arwah-arwah itu saling berbicara, Dimas merasa terhubung dengan mereka. Merasakan keputusasaan dan harapan yang bercampur. Di dalam kegelapan, ia teringat kata-kata Bu Ratna, "Jika kekuatan terbesar datang dari dalam diri kita sendiri." Dimas bertekad untuk menemukan jalan keluar dari penjara ini, dan ia mulai mengumpulkan semangat yang tersisa di dalam dirinya. Jika kita bersatu, mungkin kita bisa melawan. Dimas berbisik kepada arwah-arwah lain. Kita tidak boleh menyerah. Para jiwa itu menatapnya dengan penuh harapan, dan perlahan, mereka mulai menyatu dalam energi yang dibangun Dimas. Mereka merasa kekuatan mulai tumbuh di antara mereka, energi positif yang seolah mengalir dari kenangan dan cinta yang tertinggal di dunia hidup di dunia nyata. Bu Ratna melakukan ritual pembersihan terakhir untuk memastikan bahwa rumah tua itu benar-benar aman. Dalam suasana tenang, ia merasakan sesuatu yang aneh, suatu getaran yang kuat yang datang dari cermin yang kini menjadi kosong. Rasa cemas mulai menyelimuti hatinya malam itu. Dimas dan jiwa-jiwa lain berusaha keras, mengumpulkan energi mereka dan melawan bayangan gelap yang mengikat mereka. Mereka bersatu dalam satu niat, untuk menemukan kebebasan. Dengan satu seruan penuh harapan, Dimas dan teman-teman arwahnya menerobos kegelapan, dan dalam sekejap, cahaya terang muncul di depan mereka. Di luar, cahaya dari cermin bertuah Bu Ratna mulai bergetar, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Bayangan-bayangan yang terperangkap di dalam cermin tua mulai memecah dan berusaha keluar, melawan kekuatan gelap yang telah menahan mereka terlalu lama. Bu Ratna terkejut saat melihat kilatan cahaya itu. Apa ini? Pikirnya, berlari menuju cermin. Dalam sekejap, Dimas dan jiwa-jiwa lain muncul dari kegelapan, melayang keluar, dan mengitari Bu Ratna. "Bebaskan kami!" Dimas berteriak, mengulurkan tangannya. "Kami tidak ingin kembali ke dalam." Bu Ratna segera memahami situasi tersebut. Ia mengarahkan cermin bertuahnya ke arah jiwa-jiwa yang terlepas. "Kau harus percaya. Ini adalah jalan pulangmu," teriaknya, memberi mereka semangat. Dengan satu dorongan kekuatan, Dimas dan teman-temannya menerobos batasan dunia yang menahan mereka. Dalam sekejap, mereka kembali ke dunia nyata. Tubuh mereka melayang dengan cahaya yang bersinar. Setelah perjalanan panjang dan penuh perjuangan, Dimas akhirnya terjatuh ke tanah, kehadirannya yang nyata kembali di dunia. Dia mengedarkan pandangannya, melihat wajah-wajah keluarganya dan teman-temannya yang tercengang. Mereka berlari menghampirinya, memeluknya erat, penuh rasa syukur dan kebahagiaan. "Di mana? Lila? Rika? Tio?" Dimas bertanya dengan nada cemas. Mendengar namanya, para jiwa lain yang baru saja bebas merasa lega. Mereka dapat merasa satu sama lain, dan walaupun terpisah dari tubuh fisik mereka,
Mereka merasakan kehadiran mereka satu sama lain, seperti tali tak terlihat yang mengikat mereka malam itu. Bu Ratna melakukan ritual untuk menenangkan arwah-arwah yang tersisa, memastikan bahwa mereka semua mendapatkan kedamaian. Dia berdoa agar semua jiwa yang terjebak di cermin dapat menemukan jalannya ke alam yang lebih baik dengan penuh harapan. Dimas dan teman-teman arwahnya berjanji untuk saling mendukung, tidak peduli dalam bentuk apa mereka berada. Cermin tua itu kini kosong dan tidak berfungsi, menjadi simbol perjuangan mereka dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Desa itu akhirnya kembali tenang, dan meskipun ingatan akan kisah kelam itu masih ada, kini setiap orang bisa tersenyum kembali. Tahu bahwa kegelapan yang pernah menyelimuti telah pergi. Namun, jauh di dalam hatinya, Dimas tahu bahwa ikatan antara mereka yang telah terperangkap dan mereka yang bebas akan selamanya abadi. Kehidupan di desa kembali normal, namun bagi Dimas, segalanya terasa berbeda. Meski ia telah kembali, bayangan dari pengalamannya di dunia gelap itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Setiap malam, ketika ia memejamkan mata, ia dapat merasakan kehadiran Lila, Rika, dan teman-teman lainnya, seolah mereka masih bersamanya, memberi semangat dan menjaga agar ingatan mereka tetap hidup. Dimas memutuskan untuk membagikan kisahnya. Ia mulai menulis buku tentang pengalamannya dan tentang arwah-arwah yang terperangkap di cermin tua. Cerita itu tidak hanya menjadi cara untuk mengingat teman-temannya yang hilang, tetapi juga sebagai peringatan bagi generasi mendatang agar tidak mengabaikan kekuatan misteri yang ada di dunia. Suatu malam, saat ia menulis di bawah cahaya bulan yang terang, Dimas merasakan kehadiran yang akrab. Lalu, di depan jendela, ia melihat bayangan samar Lila. Hatinya berdegup kencang, ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lila, ia berbisik, mengusap matanya untuk memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi. Lila muncul lebih jelas, mengenakan gaun putih yang sama seperti saat terakhir kali mereka bertemu. Dimas, aku di sini. Kami tidak pergi jauh. Kami selalu bersamamu. Suaranya lembut, seperti melodi yang menenangkan jiwa. Dimas tertegun, air matanya mengalir. Tapi, kita tidak bisa kembali. Bagaimana dengan Rika dan yang lain? Semua jiwa kami sekarang bebas. Berkat keberanianmu, Lila menjelaskan, senyum di wajahnya memberi Dimas sedikit kelegaan. Kami berada di tempat yang lebih baik, tapi kami akan selalu ada dalam ingatanmu. Dimas merasakan kehangatan di hatinya. Aku ingin kamu dan yang lainnya tahu, aku tidak akan pernah melupakan kalian. Aku akan menceritakan kisah ini agar orang-orang tahu tentang perjuangan kita. Lila mengangguk. Itu yang kami harapkan. Dengan cerita itu, kami akan hidup selamanya dalam ingatan orang-orang. Namun ingat, ada satu pesan penting yang harus kau sampaikan. Apa itu? Tanya Dimas penasaran. Jangan pernah takut pada kegelapan, Dimas. Sebab, dari kegelapan, kadang cahaya yang paling terang muncul. Dan jika ada yang terjebak, ingat bahwa mereka butuh bantuan. Bantu mereka menemukan jalan pulang, Lila berpesan. Tatapannya penuh makna. Setelah itu, Lila mulai memudar, kembali ke dalam bayangan malam. Dimas merasa hampa, tetapi hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu, pengalamannya bukan hanya perjalanan pribadi, tetapi juga tanggung jawab untuk membantu orang lain yang mungkin menghadapi situasi serupa. Dengan semangat baru, Dimas memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai cerita-cerita mistis di desanya dan di tempat lain. Ia berkeliling ke desa-desa tetangga, mengumpulkan kisah-kisah horor dan mitos yang mungkin bisa memberi petunjuk tentang keberadaan arwah yang terjebak. Ia berbicara dengan orang-orang tua, mendengar pengalaman mereka, dan mulai mengorganisir pertemuan komunitas untuk mendiskusikan bagaimana membantu arwah yang terperangkap. Selama berbulan-bulan, Dimas belajar banyak tentang sejarah desanya, menjelajahi tempat-tempat terlupakan, dan bahkan menemukan lokasi-lokasi lain yang dianggap angker. Dengan setiap cerita yang ia dengar, ia semakin memahami betapa pentingnya memberi suara kepada yang terpinggirkan, baik itu manusia maupun arwah. Akhirnya, Dimas merilis bukunya, berjudul Cahaya di Kegelapan, Kisah Arwah yang Terperangkap. Buku itu diterima dengan baik di kalangan masyarakat, menjadi bestseller lokal dan membuatnya diundang ke berbagai acara. Ia berbagi kisahnya dan berjanji untuk terus membantu jiwa-jiwa yang terjebak, dengan harapan agar orang-orang tidak lagi melupakan mereka. Suatu malam, saat Dimas sedang beristirahat setelah acara penandatanganan buku, ia mendengar suara lembut memanggil namanya. Dengan perlahan, ia menoleh dan melihat Lila, Rika, dan teman-teman lainnya berdiri di ujung ruangan, senyum ceria di wajah mereka. Terima kasih, Dimas, mereka berkata serentak. Berkat kamu, kami bisa beristirahat dengan tenang. Dimas merasakan kebahagiaan yang dalam. Ia tahu, ia tidak hanya menyelamatkan arwah,
tetapi juga menjalin ikatan yang tak terputus dengan mereka. Dalam hening malam, dengan penuh harapan dan cinta, mereka saling menatap, dan Dimas memahami bahwa meskipun mereka terpisah oleh dunia, jalinan kasih di antara mereka akan abadi. Sejak saat itu, Dimas berjanji untuk tidak hanya menjadi suara bagi mereka yang terperangkap, tetapi juga bagi mereka yang merasa terasing dan terpinggirkan dalam kehidupan ini. Dengan setiap langkah, ia mengajak orang-orang untuk melihat ke dalam kegelapan, menemukan cahaya, dan membantu yang lain menemukan jalan pulang, menjadikan setiap pengalaman sebagai bagian dari cerita yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, Dimas menjadi semakin dikenal sebagai sosok yang berani dan penuh empati. Ia diundang ke berbagai seminar dan lokakarya, berbagi pengetahuannya tentang arwah-arwah yang terjebak dan pentingnya memberi suara kepada mereka. Namun, meski ia terlihat sukses, dalam hatinya, ia selalu merasa ada yang kurang. Ia merindukan interaksi dengan Lila dan teman-teman yang lain, merindukan momen-momen ketika mereka bisa berbagi tawa dan cerita pada suatu malam. Saat Dimas kembali ke rumah setelah acara penandatanganan bukunya, ia merasakan kehadiran yang akrab di sekelilingnya. Cahayanya redup, dan suasana seolah penuh harapan dan kerinduan. Ia merasa seolah Lila sedang menunggunya. Dimas." Suara lembut Lila kembali mengalun di telinganya, membawa rasa nyaman yang tak terlukiskan. "Lila, aku merindukanmu," Dimas mengucapkan sambil menatap bayangan lembut yang mulai terbentuk. "Kapan kamu kembali?" "Saat ini, aku tidak sendiri. Kami semua di sini bersamamu," Lila menjawab, dan dalam sekejap, Rika, Tio, dan arwah-arwah lain muncul di sekelilingnya, memancarkan aura kasih yang hangat. Dimas tersenyum lebar, rasa rindu yang menggelora di hatinya seolah terbayar lunas. "Aku sangat senang melihat kalian semua. Apa yang bisa kulakukan untuk kalian?" Lila melangkah mendekat, wajahnya bersinar dalam cahaya lembut. "Kami ingin kamu tahu bahwa kami selalu bersamamu. Setiap kata yang kau tulis, setiap cerita yang kau bagikan, membawa kedamaian bagi kami. Namun, ada yang lebih penting." "Apa itu?" Dimas bertanya, rasa ingin tahunya semakin membara. "Kami ingin kau membantu jiwa-jiwa lain yang terperangkap, bukan hanya di desamu, tetapi di seluruh dunia. Banyak yang butuh bantuanmu," Lila menjelaskan dengan nada serius. "Bukan hanya arwah-arwah yang terjebak, tetapi juga mereka yang merasa hilang dan tersisih di dunia ini." Dimas merasa tergerak. Selama ini, ia terlalu fokus pada penemuan dan pelarian arwah, padahal di luar sana banyak jiwa yang juga merasakan kesepian dan ketidakberdayaan. "Aku siap. Tapi bagaimana caranya?" "Kau harus terus berbagi cerita, Dimas. Setiap orang yang mendengar kisahmu, setiap jiwa yang kau sentuh, akan memberikan kekuatan bagi jiwa-jiwa lain," Lila menjelaskan. "Dan ingatlah, kadang, cahaya terkuat muncul dari kegelapan terdalam." Setelah mendengar itu, Dimas merasakan semangatnya bangkit. Ia berjanji kepada Lila dan teman-temannya untuk melanjutkan perjuangan mereka, tidak hanya untuk arwah-arwah yang terperangkap, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya yang merasa hilang dalam beberapa minggu ke depan. Dimas memutuskan untuk membuat sebuah komunitas di desanya. Ia mengundang semua orang untuk berbagi cerita. Tidak hanya tentang hal-hal mistis, tetapi juga tentang pengalaman hidup mereka. Komunitas ini diberi nama Cahaya Dalam Kegelapan, yang bertujuan untuk menciptakan ruang aman di mana semua orang bisa berbagi dan mendengarkan tanpa penilaian. Setiap minggu, pertemuan diadakan di balai desa. Dimas menjadi pemimpin, berbagi kisah-kisah dari bukunya dan mendorong anggota komunitas untuk bercerita. Suasana hangat dan penuh kasih menyelimuti setiap pertemuan, menjadikan setiap orang merasa diterima dan dihargai. Di tengah sesi berbagi cerita, Dimas memperkenalkan ritual kecil untuk mengenang mereka yang telah pergi. Setiap orang diminta untuk menyalakan lilin sebagai simbol harapan dan penerimaan. Dalam satu kesempatan, ia menceritakan tentang Lila dan teman-temannya, menjelaskan bagaimana mereka membantu dia untuk menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Mendengar kisah itu, banyak yang terharu. Mereka mulai memahami betapa pentingnya memberi suara kepada yang tidak bisa bersuara, dan bagaimana setiap cerita memiliki kekuatan untuk menyentuh jiwa dan menyatukan orang-orang. Suatu malam yang tenang, saat pertemuan sedang berlangsung, Dimas merasakan kehadiran yang kuat lagi. Ia menatap ke arah sudut ruangan dan melihat Lila bersama Rika, Tio, dan arwah-arwah lainnya berdiri dengan senyuman lebar. "Malam ini luar biasa, Dimas." "Terima kasih," Lila berkata dengan nada penuh syukur. "Kau telah membuat banyak orang merasa tidak sendirian." Dimas merasa haru. "Aku melakukan semua ini untuk kalian. Ini bukan hanya untukku, tetapi untuk semua orang yang merasa terasing."
Kau sudah melangkah jauh. Teruslah berjalan. Kami akan selalu ada bersamamu, Jelila mengingatkan, sebelum perlahan-lahan memudar, meninggalkan kehangatan di dalam hati Dimas. Dimas melanjutkan misinya dengan semangat yang lebih besar. Ia berkeliling ke sekolah-sekolah, berbagi cerita dengan anak-anak dan remaja, mengajarkan mereka tentang pentingnya memahami satu sama lain dan mendengarkan dengan empati. Ia tahu, jika setiap orang bisa saling mengingatkan dan mendukung, maka kegelapan tidak akan pernah bisa menguasai seiring waktu. Cahaya dalam kegelapan bertumbuh menjadi gerakan yang lebih besar, menjangkau desa-desa lain dan menginspirasi orang-orang untuk saling membantu. Dimas merasa bangga dapat menjalani hidupnya dengan tujuan yang lebih besar, memberdayakan jiwa-jiwa yang terjebak, baik di dunia nyata maupun dunia yang lebih dalam. Dengan setiap cerita yang dibagikan dan setiap jiwa yang terbebaskan, Dimas tahu bahwa ia telah memenuhi janjinya kepada Lila dan teman-teman arwahnya, menjadikan kegelapan sebagai cahaya, dan memberi harapan kepada mereka yang merasa hilang.